LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Awalnya, pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Sekarang, singkatan ini melingkupi lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Di Indonesia sendiri, masalah tentang LGBT, masalah sosial LGBT, baru-baru ini sering terjadi. Salah satunya adalah pasangan LGBT yang bermesraan di Cafe Wow dan sudah kali membuat mereka sendiri viral. Pasangan yang bermesraan di Cafe Wow, Kalibata, Jakarta Selatan sudah 2 kali berbuat ulah dan memviralkannya. Pemilik kafe sendiri mengaku tidak tahu apa maksud mereka melakukan perbuatan itu. Kejadian pertama dilakukan terduga pelaku pada Selasa 7 Desember 2021. Perbuatan mereka itu viral. Dan kejadian kedua terjadi belum lama ini, yaitu 3 Juni 2022, yang videonya juga viral di media sosial. Pemilik kafe sendiri menduga perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja guna menggiring opini publik, merusak reputasi, dan melakukan pemberhanggusan karakter pada kafenya. Alhasil, kafe itu disebut-sebut sebagai tempat berkumpulnya komunitas LGBT. Dari yang bisa kita lihat, hal tersebut merugikan pemilik kafe, di mana kafe tersebut dicap menjadi tempat berkumpulnya komunitas LGBT. Namun, hukum tentang LGBT sendiri belum sepenuhnya ada dan belum sepenuhnya ditegakkan di Indonesia. Hal itu juga dikatakan oleh Mahfud MD melalui Twitternya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Beliau mengetweet bahwa pemahaman Anda bukan pemahaman hukum. Coba saya tanya balik, mau dijerat dengan UU nomor berapa Dedi dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Nah, LGBT dan penyiaran itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum, kata Mahfud dalam akun Twitter resminya. Kaitan langsung dengan kasus LGBT yang telah dibahas pada bagian awal video, maka saya akan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kasus LGBT yang marak terjadi akhir-akhir ini perlu dibenahi mengingat norma-norma dan sila-sila yang ada di Indonesia. Kasus LGBT ini menyimpang dari sila Pancasila, yakni sila pertama dan sila kedua. Tentu saja ini menjadi perhatian warga negara mengingat Pancasila merupakan nilai dasar yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kasus ini merupakan penyimpangan nilai yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu makna dari sila pertama ini yakni taat dalam beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing warga negara. Nah, dari makna tersebut, maka kita dapat mengaitkannya dengan penyimpangan yang terjadi. Mengingat bahwa seluruh agama di Indonesia belum ada yang menyetujui mengenai perkawinan sesama jenis atau perilaku LGBT, maka penting bagi kita untuk taat pada ajaran agama yang kita anut. Kami yakin bahwa semua agama mengajarkan hal yang baik mengenai perilaku tersebut. Nah, sesuai dengan Pancasila sila pertama, negara hanya mengakui pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama sebagai dasar pembentuk keluarga. Oleh karena itu, kita perlu melestarikan perkawinan yang suci dan terhormat itu. LGBT juga merupakan salah satu tindakan penistaan agama, sebab tidak ada agama yang mengizinkan praktek LGBT tersebut. Selanjutnya, kasus ini juga melanggar sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila ini berisikan hal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengedepankan adab kita sebagai manusia yang bermartabat. Dalam sila kedua ini, kita juga diajarkan untuk menghormati sesama manusia, dan kasus ini menyimpang dari sila kedua, jelas karena kaum LGBT telah mengesampingkan martabat manusia tersebut yang telah diciptakan sedemikian rupa. Kasus maraknya LGBT ini juga tidak menghormati sesama manusia sebagaimana yang telah terkandung dalam sila kedua dalam Pancasila. Mereka telah melakukan hal-hal yang tidak senonoh di khalayak ramai dan dianggap mengganggu kinerja kafe dan proses penjualan di kafe tersebut. Nah, LGBT ini melanggar nilai-nilai sila pertama dan kedua yang terkandung dalam Pancasila.
Nah, sebelumnya telah dibahas mengenai hubungan nilai dasar Pancasila dan LGBT di Indonesia. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan bagaimana hubungan nilai instrumental Pancasila dengan LGBT di Indonesia. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dahulu apa itu nilai instrumental Pancasila. Jadi, nilai instrumental Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang dibuat menjadi hukum-hukum yang lebih mendetail dalam mengatur sesuatu. Misalnya, ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian peraturan pemerintah, dan juga peraturan daerah. Apabila ditinjau dari nilai instrumental Pancasila sendiri, sebenarnya belum ada hukum atau pasal khusus yang mengatur mengenai LGBT di Indonesia. Namun, ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang memiliki hukum sendiri mengenai LGBT. Misalnya adalah wilayah Aceh. Wilayah Aceh memiliki hukum yang berlandaskan dengan syariat Islam atau disebut hukum syariah. Nah, tentu saja dalam hukum syariah ini Aceh melarang keras adanya segala bentuk LGBT di wilayah tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk LGBT di daerah Aceh akan mendapatkan tindak pidana sesuai peraturan yang berlaku. Hingga saat ini, hukum di Indonesia yang berkaitan dengan LGBT hanya ada dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Nah, sebenarnya pada pasal tersebut bukan khusus mengatur mengenai perilaku LGBT, namun lebih ke perilaku pedofilia yang memiliki unsur homoseksual. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi sebagai berikut, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita. Nah, jadi apabila ada pernikahan sama jenis di Indonesia, hal itu tidak dapat disahkan karena sesuai undang-undang yang tadi, pernikahan merupakan ikatan antara pria dan wanita, bukan sesama jenis. Oleh karena itu, hingga saat ini, segala bentuk LGBT di Indonesia lebih dikenakan pada sanksi agama dan sanksi sosial, misalnya seperti dicap sebagai pendosa, kemudian dikucilkan, dan dihina. Namun, bukan berarti kaum LGBT pantas untuk mendapatkan diskriminasi tersebut. Nah, jadi tindakan tersebut sebenarnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak yang harus diterima oleh warga negara Indonesia, seperti dalam Pasal 28I ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Nah, jadi dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang telah dijelaskan tadi. Dan hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi apapun latar belakang kita, misalnya kita dari suku A atau suku B, ataupun preferensi seksual kita yang menyimpang, hal itu tidak akan mengurangi hak-hak yang dapat kita terima sebagai warga negara Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia belum memiliki hukum khusus yang mengatur mengenai LGBT terkecuali di wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh tadi. Namun, kaum LGBT di Indonesia masih memperoleh haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia. Seperti yang kita tahu, nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai instrumental. Dalam kasus LGBT tersebut, nilai dasar yang dapat dilihat adalah nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Untuk nilai ketuhanan sendiri, kita dapat membantu mereka menjadi sadar kembali bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sejalan dengan agama manapun, ajaran agama apapun. Dan juga apa yang mereka lakukan itu adalah dosa. Dalam ajaran agama apapun sudah kodratnya bahwa laki-laki dan perempuan yang berpasangan. Dan untuk nilai kemanusiaan sendiri, kita dapat membantu mereka dengan membimbing mereka
membantu mereka untuk kembali lagi menjadi normal. Normal di sini merupakan normal di mana dapat diterima dalam masyarakat dan juga tidak menjadi masalah di masyarakat itu sendiri. Untuk bagian kritik dan saran, hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah menegakkan peraturan yang menentang tindakan LGBT. Maka bentuk perilaku apapun yang dilakukan oleh kaum LGBT sebetulnya sudah jelas-jelas ditolak dalam beberapa aspek peraturan serta nilai-nilai Pancasila. Perlu sekali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari tindakan-tindakan penyimpang seperti dan semacam ini. Maka saran dari kelompok yakni mulailah untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing terlebih dahulu mengenai pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan, lalu kemudian setelah mengamalkan dalam diri sendiri dapat dilanjutkan dengan mengingatkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Terima kasih.